Prabowo minta UU TNI diubah agar bisa isi jabatan di kementerian. Maudy Asmara berharap beda, ternyata sama aja. Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun. Elektron tadi yang sekarang jadi sorotan publik karena tidak pensiun. Masuk nggak dalam kategori itu? Bagaimana? Ya, kalau masuk luar kategori itu, ya terkena. Harus pensiun. Ya, pensiun dulu, baru melanjutkan pekerjaan. Terkait usulan perubahan prajurit aktif bisa menjabat di 15 instansi, Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menyebut revisi Undang-Undang TNI seharusnya mempersempit, bukan justru memperluas. Menurut Hussein, penambahan ini hanya untuk kepentingan politis dan bentuk kegagalan reformasi. Hussein khawatir perluasan jabatan sipil yang diisi oleh prajurit ini bisa mengurangi profesionalitas TNI. Padahal hal ini dibutuhkan untuk bisa menghadapi ancaman pertahanan yang semakin kompleks di era modern. Dalam kondisi seperti ini, penempatan jabatan yang diisi TNI berdampak pada supremasi sipil. Meritokrasi yang memberikan kesempatan pegawai sipil untuk berkarier di bidangnya tidak bisa terwujud karena negara lebih menyerahkannya kepada prajurit militer. Itu namanya serakah. Itu namanya kemaruk, itu namanya serakah. Tidak mau keluar dari militer, tapi jabatannya mau. Artinya ada rencana karir militer buat Teddy. Ini nggak bagus, Bu. Jadi sesungguhnya sudah diperlihatkan di era SBY tahun 2004 sampai 2014 itu tertib. Siapa yang mau duduki jabatan sipil, maka dia sesuai dengan pasal 47 ayat 1 harus mundur dari dunia militer atau pensiun. Kekhawatiran saya bukan karena penempatan nanti prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil, bukan karena takut karena kembali ke Orde Baru, nggak, tidak mungkin. Tapi yang paling penting satu hal yang harus kita waspadai adalah kalau para perwiranya kemudian ditempatkan di tempat-tempat, ini perwira yang memang karirnya bagus, ditempatkan misalnya menjadi dirjen, kita kehilangan, Pak. Sumber daya manusia terbaik kita hilang. Padahal tugas pokok kami itu adalah untuk bertempur suatu saat. Lah, kalau jenderal-jenderal terbaiknya itu ada di dirjen-dirjen lain, kurang pas menurut hemat saya. Saya anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali ke politik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang. Ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat. Tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga. Tentara yang berpolitik. Karena tentara itu harus ada di atas dan bekerja untuk kepentingan semua pihak. Tentara tidak boleh partisan, tentara tidak boleh berpihak, tentara tidak boleh mengelompok, tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan, tentara harus menjadi alat negara. Jadi, dengan cara berpikir itulah maka tentara memang harus diatur untuk tidak berpolitik. Anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil di luar 10 ini sudah banyak. Ombudsman sudah menyebutkan di beberapa BUMN anggota TNI aktif sudah menduduki jabatan sipil. Lalu di beberapa kementerian sudah menduduki jabatan sipil. Artinya aturan ini hanya melegalisasi sesuatu yang sudah terjadi. Ini yang disebut. Jadi sudah lama undang-undang TNI ini dilanggar begitu? Persis, itu yang disebut dengan perluasan difungsi ABRI tadi. Oke. Pegiat media sosial, Maudy Asmara, ikut memberikan komentarnya terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto agar UU TNI diubah. Jika UU TNI diubah, maka prajurit TNI aktif bebas menduduki sederet jabatan di pemerintahan. Blak-blakan, Maudy menuturkan bahwa dirinya berharap Prabowo bisa menjadi presiden yang lebih baik dibandingkan Jokowi. Bagaimana netizen? Berharap berbeda ternyata sama aja, kata Maudy di @medi_asmara701 tanggal 12 Maret tahun 2025. Sebelumnya,
Menteri Pertahanan Menhan, Safri Samsudin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan revisi ini mencakup 2 poin utama. Pertama, aturan yang mewajibkan prajurit TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga lain untuk pensiun dini. Menurut Safri, mereka yang sudah pensiun dini tetap harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan sebelum menduduki jabatan di lembaga yang bersangkutan. Kedua, dalam revisi yang diajukan, prajurit TNI aktif diusulkan dapat menempati posisi di 15 kementerian dan lembaga negara. Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun, ujar Safri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025. Adapun 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam rancangan revisi UU TNI mencakup bidang-bidang strategis seperti koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, dan Lemhanas. Selain itu, juga mencakup Dewan Pertahanan Nasional, Depan, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Safri juga menjelaskan bahwa revisi ini tidak hanya mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, tetapi juga mencakup 3 poin utama lainnya. Dijelaskan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, serta pengaturan lebih lanjut terkait posisi TNI dalam pemerintahan. Mengenai posisi Letkol Intedi Indra Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Seskap, Safri tidak memberikan tanggapan secara langsung. Namun, ia menegaskan bahwa dalam rancangan revisi UU TNI, prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tetap harus pensiun terlebih dahulu.